جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجواد الكريم البر المحسن الرحيم، يتفضل على من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الحليم العزيز الحكيم، الذي قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله النبي الأمين العظيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والغفلة والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسوء الأسقام. ونسألك اللهم التوفيق والسداد في أقوالنا وأعمالنا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya suatu hal menjadi tabiat yang paten jika sudah terbiasa dengannya dan tercandukan akannya. Jika seseorang terbiasa berbicara jujur, maka dia dikenal sebagai orang yang jujur dan paten pada dirinya sifat jujur. Dan jika seseorang terbiasa berdusta, bohong, maka dia akan dicap pembohong dan paten pada dirinya tersifati sebagai pembohong. Sebagaimana Nabi SAW juga mengisyaratkan hal itu dalam hadisnya tentang sidq dan tentang kadzib, tentang kejujuran dan tentang kedustaan. Maka perbuatan yang menjadi kebiasaan akan menghasilkan tabiat yang susah untuk disembuhkan, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmati atau mentakdirkan sebaliknya. Sebagaimana dosa yang dilakukan manusia, jika sudah berlarut maka akan sulit dilepas. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengingatkan akan hal itu. Di antara syu'mudz dzunub, buruknya dosa-dosa, beliau mengatakan rahimahullah, wa minha, di antara efeknya, annahu
atau di antara efek hawanul 'asi 'ala Allah, yaitu orang yang bermaksiat menganggap remeh maksiatnya. Jazakallah. Yaitu annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu 'adatan. Di antara efek buruknya adalah anggapan buruk terhadap maksiat itu mulai terlucuti dari hatinya. Anggapan buruk terhadap maksiat yang dia lakukan karena kebiasaan, anggapan buruk itu sudah mulai hilang dari hatinya. Anggapan buruk terhadap maksiat itu. Fatasiru lahu 'adatan, maka maksiat tersebut menjadi adat. Adat itu kan menjadi adat karena biasa, adat. Dan adat itu dari bahasa Arab tentu dia ada sisi makna kembali, berpulang, itu adat. Disebut adat karena kembali lagi kayak gitu, berpulang lagi kayak gitu, itu adat. Kayak adat isti'adah dari bahasa Arab, ada isti'adah yaitu mengulang kembali. Jadi tradisi. Fatasiru lahu 'adatan fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu wala kalamahum fihi. Karena sudah hilang perasaan buruknya terhadap maksiat itu sehingga menjadi kebiasaan, maka dia tidak menganggap akan keburukan maksiat itu dari dirinya. Jadi dia tidak menganggap ru'yatan nas lahu, bagaimana pandangan orang terhadap dirinya dengan maksiat itu, biasa aja bagi dia. Perempuan yang biasa membuka aurat dimanapun, di public place ataupun di private room, udah biasa. Ketika di public place, tempat umum, dia nggak merasa bersalah. Karena ya tradisinya kayak gitu. Ya, dia nggak menganggap pandangan orang-orang sekitar lihat dia membuka aurat, dia nggak menganggap itu sebagai suatu hal yang ya meresahkan diri, enggak. Ya mungkin resah dari segi pandangan, bukan buruknya dari segi kok dilihatin doang, bukan dari segi orang memandang buruknya, enggak. Dia nggak peduli dengan pandangan orang karena ya menurut saya ini baik kok. Saya biasa aja kayak gini, nggak ada rasa bersalah. Ya gitu. Wala kalamahum fihi, dan apa yang orang-orang bicarakan tentang dirinya akan keburukan itu tidak membuat dia menganggap itu big deal gitu, tidak menganggap itu sebagai masalah besar. Ya. Karena apa? Sudah paten dalam dirinya kebiasaan maksiat tersebut, maka biasa aja bagi dia. Sekarang kalau misalnya ngelihat musisi atau artis dan semisalnya sedang naik pentas panggung sambil nyanyi dan pusatnya gentayangan kemana-mana, yang hadir ribuan orang, masya Allah, yang hadir ribuan, dan semua menikmati auratnya, biasa nggak? Biasa, udah nggak risih, udah biasa, nggak ada masalah, nggak risih, nggak malu, nggak menganggap ini jelek. Karena apa? Insilah minal qalb istiqbahul ma'asi, yaitu terlucuti dari kalbu perasaan jeleknya maksiat, itu udah nggak ada lagi. Itu. Wa hadza 'inda arbabil fusuqi huwa ghayatu tahattuki wa tamamul ladzah. Bagi para pelaku kefasikan, hal seperti ini adalah puncak tujuan dan sempurnanya kelezatan. Ya. Hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyah, sampai seorang dari mereka beriftikhar. Iftikhar itu bangga dengan maksiatnya.
udah menjadi kebiasaan, keras hatinya, penilaian orang gak digubris, bahkan baginya itu suatu prestige gitu loh. Dan dia berbangga dengan maksiatnya itu. Maka wa yuhadditsu biha man lam ya'lamu annahu 'amilaha. Sampai dia kemudian menceritakan kepada orang yang tidak tahu kalau dia melakukan maksiat itu, dia cerita akan hal itu. Fayaqul, dia berkata, ya fulan amiltu kadza wa kadza. Wahai fulan, saya tuh udah maksiat gini-gini loh gitu. Orang yang enggak tahu aja dikasih tahu sama dia. Orang yang enggak tahu, enggak ada kepentingan untuk tahu dan asli enggak mau tahu, tapi dia dengan bangganya ngasih tahu kalau dia telah berzina, dia telah melakukan ini itu dari maksiat-maksiat. Jadi hilang, rasa malu hilang. Malah bangga dengan apa? Dengan maksiat yang telah dia lakukan. Dia tidak peduli omongan manusia, dia tidak peduli pandangan manusia, karena sudah tercabut dari kalbunya rasa malu. Tercabut dari kalbunya perasaan ini maksiat jelek. Seperti LGBT, sebagian orang naudzubillah min dzalik. Banci-banci, bencong-bencong dan semisalnya. Bahkan yang enggak kelihatan banci pun kadang-kadang membancikan diri atau memproklamirkan diri sebagai pelaku LGBT, na'udzubillah min dzalik. Enggak ada malu-malunya. Kemudian pasangan LGBT kemudian. Enggak ada malu-malunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahwasanya itu adalah kemunkaran dan disebut dalam Al-Qur'an itu sebagai fahisyah. Yaitu karakter keji. Amalan yang keji, yang calon dapat azab itu kalau misalnya tidak bertaubat. Tapi dipamerkan di media sosial. Ya. Sebagian artis operasi, dan itu mereka ada yang operasi malah lebih miripkan dengan bencong. Perempuan aja nggak ada yang seperti itu gitu loh. Tapi dimirip-miripin, kemudian memproklamirkan apa, kemudian menganggap bahwasanya pro LGBT ini bukan sesuatu yang salah. Hilang perasaan buruknya tentang LGBT, hilang. Sampai orang-orang yang sebenarnya nggak tahu tentang keburukannya, ya dia memproklamirkannya, sehingga biar semua orang tahu. Subhanallah. Biar semua orang tahu, biar dia menjadi bahan omongan, ya masalah bagi dia. Bahkan itu bagi arbabul fusuq ini, bagi para orang fasik, ini adalah tamamul ladzah, ini adalah kesempurnaan kelezatan maksudnya dia gitu loh. Makin orang tahu, makin dicengin, malah makin merasa bahagia dan bangga dengan itu. Lihat betapa orang tuh makin turunnya derajatnya dia karena hal ini. Sampai terbalik cara berpikirnya gitu loh. Umumnya orang, normalnya orang, kalau dia punya prestasi yang baik, punya amalan soleh, dia akan senang dengan amal solehnya, dan ketika orang memuji amal solehnya, dia ya senang, ada rasa senang. Tapi ini kebalik, ketika orang mencela amalan buruknya, dia malah makin sombong, makin bahagia, makin merasa dirinya nggak bersalah. Lihat kebalik. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Maka bagaimana dengan orang yang keburukan perbuatannya itu dihias-hiasi oleh syaitan sehingga dia pun menganggap itu baik. Juga dalam Al-Quran disebut afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan muka ada di bawah, muka ada di bumi, ya jalannya kayak gitu, mukanya di bawah, itu sama dengan orang yang berjalan sawiyah di atas siratul mustaqim, jalan normal ya? Apakah sama? Tidak akan sama. Tapi ternyata ada orang yang cara jalannya itu jelek sekali dan dia kesulitan dengan itu, namun itu kebahagiaan buat dia, dan ucapan dan ini orang malah jadi kebahagiaan buat dia. Ini kan kebalik, ini orang nih di mana akalnya, kemana gitu.
Akalnya kemana? Makanya tanya orang-orang yang memamerkan auratnya terang-terangan, misalnya aurat yang membuat banyak terbius laki-laki ini. Mbak, itu auratnya buka, nyari pahala dari siapa? Pasti jawabannya itu pasti hal-hal yang pengkaburan, bukan esensial gitu loh. Urus dirimu sendiri, katanya jawabannya itu. Ya, di antaranya gitu. Jangan merasa paling benar, gitulah. Ya, tutup dulu aurat hati, jangan sebelum menutup aurat tubuh, gitu katanya. Kayak kata mereka, Mbak, kenapa nggak berjilbab? Lebih baik menjilbabkan hati daripada menjilbabkan rambut, karena hati lebih penting. Mereka alasannya gitu loh. Ya. Ntar bapak-bapak yang berjenggot juga gitu tuh. Pak, kenapa nggak berjenggot? Lebih baik menjenggotkan hati daripada sekedar menjenggotkan muka, gitu kan. Jadi nggak esensial gitu loh. Alasannya itu kabur gitu, kabur. Oke, orang seperti memang udah dialihkan oleh Allah Azza wa Jalla karena kesesatan mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka makin Allah simpangkan mereka akibat penyimpangan mereka dan tidak mau bertaubat dari penyimpangan itu. Orang yang seperti ini dengan keras hatinya, bangganya dengan maksiatnya, memamerkan amalannya, tidak peduli dengan celaan, hadza dharbu minan nas la yu'afawna. Orang-orang yang model kayak gini tidak diberikan maaf, al-afu dan al-afiyah enggak dapat. Maaf dan keselamatan enggak dapat. Wa tusaddu alaihim tariqut taubah. Ditutup atas mereka jalan taubat. Jalan taubat. Jadi tidak dimaafkan dan tidak diberi jalan taubat. Karena kerasnya mereka dalam mempertahankan kemaksiatan, bahkan menganggapnya itu bukan suatu hal yang buruk. Mindset yang ada di mereka yaitu ini enggak buruk, hilang, terlucuti penganggapan buruk terhadap maksiat yang mereka lakukan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Wa inna minal ijhari an yasturallahu 'alal 'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsah. Sesungguhnya di antara bentuk ijhar, di antara bentuk terang-terangan maksiat adalah Allah Ta'ala menutup hamba, menutup maksiat hambanya. Allah tutup itu, enggak Allah bongkar. Thumma yusbih, kemudian pada pagi harinya yafdahu nafsahu, dia membongkar aib dirinya sendiri dan berkata pada temannya, ya fulan amiltu ayam kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Ai fulan, saya tadi atau tadi malam atau tadi telah melakukan begini. Fahataka nafsahu, dia telah menodai dirinya, menghancurkan dirinya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal semalam dia itu sudah ditutupi aibnya oleh Allah. Ini namanya mujahir, salah satu model mujahir. Mujahir yaitu terang-terangan maksiat. Kalau terang-terangan di depan umum itu jelas semua tahu itu terang-terangan. Tapi ada model maksiat terang-terangan yang mungkin tidak terlintas di pikiran kita bahwa ini sebenarnya sama dengan terang-terangan, yaitu dia bermaksiat malam harinya, Allah Ta'ala tutup aibnya, enggak ada seorang pun tahu, terus kemudian paginya malah cerita, tadi malam saya begini begitu. Maka ini enggak dimaafkan yang seperti ini. Maksudnya enggak dimaafkan apa? Sampai ditaubat. Maksudnya enggak dimaafkan yang enggak dilebur dosanya, karena ini masuk dosa besar. Jadi ini dosa besar. Kalau taubat baru dia dimaafkan. Dan juga dia tidak menghargai dan tidak mensyukuri
Allah Azza wa Jalla yang telah menutupi aib-aibnya. Dia bongkar sendiri, betapa bodohnya. Kalau membongkar aib sendiri yang telah dia lakukan tadi malam itu tidak dimaafkan oleh Allah, apalah lagi kalau kita membongkar aib orang lain yang sejatinya Allah tutup gitu. Lebih buruk lagi. Iya. Lah, kita kan urusan kita sama diri kita sendiri. Tanggung jawab kita di sini. Kita kalau ngebongkar ngejelekin diri kita sendiri, itu aja udah nggak dimaafkan gitu loh. Apalagi kalau ini urusan orang lain, kita bongkar urusan dia yang Allah tutup, dibongkar gitu loh. Itu gimana kira-kira? Ya lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi urusannya, karena urusannya itu dengan hamba Allah gitu loh. Kalau kita urusannya sendirian, nanti urusan sendiri aja itu masih lebih nyaman, lebih aman. Tapi kalau udah sama hamba Allah ini yang memang yang sangat berat. Ya. Jadi kalau ada orang maksiat ya, dan dia ditutupi maksiat tersebut oleh Allah, haram kita untuk membongkarnya. Gitu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, al-ma'asi mawarith. Maksiat itu semua adalah warisan. Semua maksiat itu warisan. Ya. Maksudnya gimana? Jangan dipikir bahwa saya kalau bapaknya maksiat nanti anaknya pasti ahli maksiat. Enggak gitu, bukan itu maksudnya. Maksiat itu warisan. Warisan umat-umat terdahulu. Bukan warisan dari segi nasab. Ya. Wa minha di antara buruknya maksiat, di antara fakta buruknya maksiat. Anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathun an ummatin minal umamil lati ahlakaha Allah azza wa jalla. Bahwasanya setiap maksiat dari maksiat itu semua adalah warisan dari umat-umat yang telah Allah Ta'ala hancurkan di masa dahulu. Gitu ya. Fal-Luthiyatu mirathun an qaumi Lut. Luthiyah itu homoseksual. Itu adalah warisan dari kaum Lut. Apakah berarti ini keturunan Nabi Lut orang yang homo ini? Bukan keturunan secara nasab, keturunan secara maksiat. Sudah ada sebelumnya. Itu kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Dalam homoseksual itu disebut Luthiyah di sini. Dan liwat ya. Wa akhdhul haqqi bizzaidi wa da'fuhu bin naqis mirathun an qaumi Syu'aib. Ngambil hak dia nambah. Tapi memberikan hak orang lain kurang. Ini warisan dari kaumnya Nabi Syu'aib. Gimana? Ngambil hak nambah. Tapi kalau misalnya dinunaikan hak orang dikurangin, itu yang disebut oleh Allah wailul lil mutaffifin. Yaitu celakalah bagi orang-orang yang berbuat tatfif, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau misalnya dia beli ya, itu minta haknya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau misalnya dia ngejual, dia yang nimbang untuk orang lain, dia merugikan. Itu namanya mutaffifun. Dan orang-orang yang berbuat seperti ini biasanya dia berbuat curang sama orang lain, maka dia akan sensitif ketika orang lain seperti mau berbuat curang sama dia. Begitu. Karena pelaku kejahatan itu lebih sensitif terhadap aroma kejahatan yang biasa dia lakukan. Ya. Pelaku keburukan itu lebih sensitif terhadap aroma keburukan yang dia lakukan. Maksudnya apa? Pencuri itu lebih sensitif
terhadap sikap mencurinya orang lain terhadap untuk dia. Gimana Pak? Paham nggak Pak? Maling itu kan paling tahu triknya maling. Maka kalau dia ngelihat orang yang gelagatnya kayak maling, dia tahu ini maling ini orang ini. Kenapa? Ya karena gua gitu. Gitu kan? Seperti itu. Dan orang yang suka merugikan pembelian orang lain, dia pedagang dan dia tahu timbangannya, dia timbangan itu dia manipulasi. Ketika dia mau beli buah di tempat lain, dia tahu ini timbangan yang sudah dimodif atau belum, dia tahu. Karena apa? Ya saya kan pelakunya, saya tahu. Ya. Orang yang biasa bohong dan pinter banget dalam bohong, dia tahu siapa orang-orang yang kalau dia ngomong padanya juga bohong. Dia tahu nih orang bohong. Karena apa? Karena saya juga gitu soalnya. Gitu. Sementara orang yang tidak pernah melakukan keburukan itu orang yang paling buta akan tanda-tandanya. Gitu Pak. Ya. Makanya lebih polos, orang baik itu lebih polos biasanya. Dan mantan penjahat lebih ngerti gitu loh. Yang dulunya pas sekolah bandel, tahu anak-anak bandel. Tapi yang dulu pas sekolah itu istiqomah aja tuh, dari pagi sampai melek sampai merem lagi. Itu ketika jadi ustadz, itu mudah ditipu santrinya yang bandel. Kenapa? Ya dia nggak tahu kok, dia nggak tahu trik-trik kebandelan gitu loh. Kan gitu. Nah, jadi di kaumnya Syuaib itu, kalau beli pengennya dipenuhin haknya, tapi ketika menjual curang. Dan ketika beli dia tahu nih mana pedagang yang curang nih, dia tahu. Karena kita satu grup gitu kan, tahu nih, bang, nih yang benar dong timbangannya. Lo kok tahu Pak? Nggak usah ngomong lah, saya tahu, udah jangan kayak gitu. Sama saya jangan kayak gitu, Mel nggak apa-apa. Tahu, ya. Koruptor, baik di atas atau di bawah, dimanapun itu koruptor, ahli korupsi, paling ngerti gimana cara korupsi dan paling tahu siapa-siapa yang berkorupsi. Tapi kalau nggak pernah korupsi, ya nggak tahu, nggak ngerti lagatnya. Yang suka makan banyak di kantin terus bayar dikit, itu tahu teman-temannya siapa yang kayak gitu kelakuannya. Kenapa? Kita kan satu grup, ya kan? Tapi yang istiqomah, yang soleh, kau makan bayar full, itu nggak pernah mikirin, bahkan nggak kepikiran dirinya kayak gitu, dan nggak kepikiran ada orang kayak gitu di kantin itu. Padahal isinya semuanya kayak gitu kecuali dirinya. Saking baiknya. Jadi orang-orang baik itu biasanya malah justru polos dan nggak ngerti trik-trik itu, makanya husnuzon aja sama orang. Gitu Pak. Ya jadi jangan kayak kaum Syuaib ya. Nah kemudian, jadi itu warisan tuh. Jadi nanti kaumnya Nabi Lut tentang homoseksual. Dan juga ada hal yang mungkin ini bukan termasuk dosa besar, bukan termasuk dosa besar, namun disebut munkar dalam Al-Quran. Innakum lata'tunal fahishata. Di sini wa ta'tuna fi nadikumul munkar dalam kaum Nabi Lut. Nabi Lut menasihati kaumnya, kalian itu fi nadikum, di perkumpulan kalian melakukan kemunkaran. Para ahli tafsir kemudian menafsirkan ayat itu dan dihikayatkan bahwasanya maksud dari kemunkaran yang mereka lakukan bareng-bareng di perkumpulan mereka adalah ini kalangan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut ya, yang mereka ini pada homo ya. Itu mereka suka pamer kentut. Suka pamer kentut satu sama lain, bukan satu arah doang, tapi berarah-arah. Iya.
Jadi pamer suara kentut, dipamerin, satu lebih besar, satu lebih merdu, satu lebih, dan seterusnya. Itu. Atatuna fi nadikumul munkar dalam surah Al-Ankabut. Maka kalau ada perkumpulan bapak-bapak satu dengan lainnya itu hobi saling pamer kentut, ini warisan kaum Nabi Lut, warisan kaumnya Nabi Lut ini. Insyaallah jemaah sini enggak. Kalau mungkin bapak-bapak kan paling ke istrinya doang, kan? Iya. Dan selama istri enggak ngebales, maka ya ini berarti masih ya bapak-bapak gitu kan. Iya. Itu urusan rumah tangga masing-masing deh kalau itu. Tapi kalau ini ngumpul bapak-bapak ya, dan kemudian saling memamerkan kentutnya masing-masing, maka ini bapak-bapak dari negeri mana ini? Jangan-jangan ini keturunan dari negeri Sodom ini. Ya. Warisannya gitu kan. Warisan amal mereka. Ini dilarang, kalau kayak gini dilarang. Memamerkan kemudian saling tertawa, terus satu lagi memamerkan lagi mana yang lebih besar ini. Waduh, ini mah. Wah. Kalau ketemu perkumpulan seperti ini, ngelipir aja Pak. Pergi Pak. Takutnya nanti bumi bergerak kemudian dibalikin nih, jangan LGBT, jangan. Ya seperti itu mereka. Dan ajaibnya di soal kamu disebutkan bahwasanya mereka itu juga suka membegal. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam suka membegal, menjadi penyamun jalanan, padahal mereka itu sama jenis tapi jadi begal. Ajaib banget. Ya, itu di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "A'innakum lata'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Kalian itu mendatangi laki-laki sama jenis. Auzubillahi min dzalik. Wa taqta'una as-sabil. Kalian menjadi qutta'us sabil, penyamun jalanan, begal, perampok jalanan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan di perkumpulan kalian melakukan hal yang tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu pamer kentut. Itu seperti itu kelakuannya itu kaum Nabi Lut. Enggak ada baik-baik. Maka kalau sekarang udah hombreng, kemudian penyamun jalanan, kemudian pas ngumpul pamer kentut, apa sih yang diharapkan dari orang kayak gini gitu loh. Tinggal mati aja lah gitu. Dan juga udah kayak gitu nantangin lagi. Famakana jawab qaumihi inna an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Jawaban mereka apa? Ayo datangkan azab Allah kalau memang kamu benar wahai Lut. Subhanallah. Maka kata Nabi Lut alaihissalam, qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Rabb, tolonglah saya terhadap orang-orang yang merusak ini, mufsid. Jadi mereka itu mufsid. Nah, itu warisan kaum Nabi Lut, juga warisan kaum Nabi Syuaib melakukan tatfif tadi. Wal 'uluwu fil ardi bil fasadi mirathun an qaumi fir'aun. Dan meninggi dengan kerusakan di atas muka bumi itu adalah warisan kaumnya Fir'aun. 'Ulu, istikbar, yaitu sombong di muka bumi ini sambil ngerusak gitu loh. Sombong dan ngerusak. Ini mentalnya kaum Fir'aun atau warisan kaum Fir'aun. Maka kalau punya jabatan, sombong dengan mobilnya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan seragamnya, dan kemudian siap untuk menzalimi siapapun yang di bawahnya, maka ini warisan Fir'aun. Ada turunan warisan Fir'aun. Begitu. Walaupun bukan keturunan Mesir ya secara nasab, tetapi secara nasab sifat ada korelasi dengan Fir'aun. Ya. Kemudian juga wattakabburu wattajabburu mirathun an qaumi Hud. Takabbur dan tajabbur. Nah, ini serupa dengan Fir'aun juga. Takabbur ya sombong, merasa besar. Tajabbur yaitu semena-mena.
Tajabur kalau untuk manusia artinya semena-mena. Kalau untuk Allah jabarut yaitu jabbar yaitu bukan semena-mena, bahasanya kurang baik, tapi yaitu maha mengalahkan dengan kehendaknya gitu. Nah, kaumnya Nabi Hud yaitu kaum 'Ad itu sombong, meninggi, merasa besar, merasa punya prestige dan privilege yang beda, dan juga tajabur, semena-mena terhadap apapun yang di bawahnya. Maka ini warisan kaum Nabi Hud. Tahu nggak azabnya apa orang-orang kayak gini? Azabnya adalah yaitu diberikan angin, ya sarsarin atiyah, angin yang kemudian 7 malam 8 hari ya membuat mereka akhirnya keropos dan kopong. Ketika terinjak mereka, bangkai mereka terinjak itu seperti apa? Seperti kayu yang sudah lapuk atau daun yang sudah lapuk itu. Keras gitu loh, hancur gara-gara 7 malam 8 hari dikepung oleh angin yang mematikan. Padahal sebelumnya Allah Ta'ala telah memberikan peringatan, ya. Falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika mereka melihat ada gumpalan awan yang menghadap menuju ke lembah-lembah mereka, mereka dengan pedenya apa? Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka dengan pede bilang, "Oh, ini adalah awan yang bakal memberikan kami hujan." Kata Allah apa? Bal huwa masta'jaltum fihi rihun fiha 'adzabun alim. Itu bukan seperti kalian pikirkan wahai kaum 'Ad. Melainkan itu adalah apa yang selama ini kalian minta untuk disegerakan, yaitu azab, rih, angin yang dalamnya ada azab yang pedih, yang akan menghancurkan segala sesuatu. Dan iya, semua sesuatu dihancurkan kecuali tempat-tempat rumah mereka. Enggak dihancurkan sama Allah untuk menjadi ibrah bagi orang-orang di masa hadapan. Dan oleh karena itu jemaah, ketika mau hujan, ada angin, awan ngumpul mendung, itu bukan sunnah kita tuh bergembira. Jangan bergembira, melainkan kita berdoa dan khawatir. Kan proses kalau mau hujan ada kadang-kadang apa? Angin, awan menggumpal gitu, geluduk gitu. Terus mulai hujan gitu. Maka setiap dari step-step itu ada sunnah yang Rasulullah contohkan. Kalau misalnya angin bertiup, ya kan, udah mulai. Kalau kita nih lagi jalan naik motor misalnya, oh tiba-tiba ada angin dan di hadapan sana jauh sekali sana, di awan sebelah sana itu gumpal udah masya Allah, bahkan kilat kelihatan gitu loh. Nah, di sana, anginnya kerasa dingin itu kayak lagi nyerang kita, padahal belum hujan, nih kayak depan bakal hujan ini. Maka jangan senang dulu, karena Rasulullah itu nggak seperti itu, nggak langsung senang ketika baru ada angin dan gumpalan awan. Ketika ada angin kita bilang Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada pada angin ini dan kebaikan tujuan angin ini dikirim. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan saya memohon kepada Engkau perlindungan ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang ada pada angin ini, dan juga keburukan tujuan dari diutusnya angin ini. Jadi angin itu utusan, angin itu kiriman. Itu baru angin. Kemudian kan gumpalan awan, dan kadang-kadang kemudian ada apa? Ada yaitu ra'd. Ra'd itu gemuruh. Maka ada sunnah ketika mendengar gemuruh, ya. Kan proses itu ada semacam 3, Pak. Ada barq, ada ra'd, dan ada sa'iqah. Kalau barq itu adalah kilat. Kalau ra'd itu adalah guruh.
Kalau sa'iqah itu adalah petir. Ini 3 hal yang berbeda. Kok nggak habis-habis Pak? Oh, udah. Nah, yang pertama tadi barq. Kalau barq yaitu kilat, maka tidak baca apa-apa. Tapi kalau dengar gemuruh, kilat itu kan light, ya kan? Yaitu sinarnya apa? Kilat gitu loh. Kita lihat di langit gitu loh. Ya. Kalau misalnya kita dengar, kan setelah kilat biasanya apa? Gemuruh, ra'ad. Maka ketika mendengar gemuruh, disinilah kita mengucapkan doa Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu sunnahnya. Jadi ketika mendengar gemuruh sebelum hujan itu enggak boleh untuk gembira, enggak. Walaupun sebelumnya pancaklik kita apa, tapi jangan gembira dulu. Kenapa jangan gembira? Karena ketika kita bergembira dan menyambut ini awan-awan gini, itu sama dengan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Ad, kaum Ad. Yang ketika mereka falamma ra'au mustaqbila aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza arid mumtiruna, gitu kan. Jadi jangan, melainkan berdoa. Nabi SAW ketika melihat hal-hal seperti ini, mendung, gemuruh, beliau itu sampai bolak-balik keluar masuk rumah, dan taghayyara laun wajhi, warna wajahnya berubah. Artinya kayak ada kekhawatiran karena teringat dengan bagaimana dulu kisah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yang mereka kepedean dengan adanya awan-awan ini, wah ini bakal hujan enak nih gitu, padahal ternyata itu azab buat mereka. Artinya kita tuh nggak tahu ketika mendung gemuruh di mana-mana, kita nggak tahu ini akan menjadi rahmat atau menjadi azab. Makanya doanya sesuai sunnah Nabi aja, jangan terlalu bangga. Maka ketika mendengar gemuruh, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Dan kemudian yang ketiga kan ada sa'iqah. Adapun sa'iqah itu petir. Nah, petir itu yang mengenai objek, itu petir. Ya, kalau kita hanya melihat di kejauhan di langit, maka ini masih berupa apa? Barq. Tapi kalau sudah sampai nyamber terus gitu, maka ini namanya sa'iqah. Iya. Gitu. Permisalan orang-orang munafik di Al-Baqarah gimana? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. Ada apa gimana? Sa'iq, ada lafal sa'iq di lafal di surah Al-Baqarah. Sa'iq itu jamak dari sa'iqah. Gimana ayatnya? Antum hafal surah Al-Baqarah enggak, Pak? Di sini. Aw ka sayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadar al-maut. Mereka itu jadi menutup ini karena ada sawa'iq, takut akan sawa'iq. Sawa'iq itu yang nyamber, mereka takut disamber. Sekarang kalau ada gemuruh dan ada petir, ada kilat itu memang menakutkan, gemuruh menakutkan, tapi yang paling menakutkan apa? Petir, Pak, sa'iqah, karena petir itu nyamber. Kalau kilat kan cuma antum lihat dari kejauhan, dari di atas itu masih kilat itu, nggak nyamber antum gitu. Tapi kalau sampai nyamber atau terkena efek samberannya, itu namanya petir. Ada pohon cetar gitu kan, hancur pohonnya, kebakar, itu kena petir, bukan kena kilat, bukan kena gemuruh. Jadi kilat itu adalah cahayanya, gemuruh adalah suaranya, petir itu samberannya. Maka mereka pun kayak gini saking takut dengan as-sawa'iq, yaitu petir-petir hadarul maut, khawatir mati, karena petir itu yang mematikan, Pak. Jarang ada orang mati gara-gara dengar geluduk mati dia. Enggak, tapi kena petir atau efek dari kena petir itu bisa mati. Ya. Gosong. Itu kalau kena langsung gosong itu. Tapi kalau enggak gosong berarti cuman kena efeknya doang. Kena efeknya doang.
Bukan langsung kena petir, kalau nggak gosong berarti kena efeknya doang Pak. Karena voltnya itu kan terlalu tinggi itu. Lah orang aja yang di kereta yang Jabodetabek itu kan atasnya kan ada listriknya, kereta rel listrik itu kan KRL kan dulu zaman-zaman tahun 2010 2009 masih komuter lain itu masih operasinya nggak seperti sekarang. Dulu masih ada kereta Reos namanya kan. Kereta Reos itu kereta ekonomi Pak yang banyak pedagangnya itu loh. Ya kan yang pintunya nggak ada yang bener, rusak semua dan enak ngelayut di situ, enak memang ya. Jadi terkenang ya. Ya itu ketika itu ada orang kan di atas banyak. Lu pagi-pagi kalau hari weekdays, hari kerja itu orang bererot itu di atas kereta itu. Pemandangan zaman ketika itu. Ada yang kemudian berdiri, lupa dia kalau ada kabel kena, perutnya langsung meledak, pus gitu. Masih hidup nggak kira-kira? Yang udah nggak hidup matilah, meledak masih hidup ya, masya Allah itu prestasi banget itu. Meledak perutnya meledak itu langsung kena volt yang ada di atas itu, subhanallah. Nah kalau misalnya kena petir langsung, ya hancur orang. Kalau pohon aja kebakar langsung kok itu kuat, padahal kalau pohon aja hancur, patah, kebakar langsung. Maka di antara tanda-tanda gini, di antara tanda-tanda antum tidak terkena petir adalah antum bisa melihat efeknya. Karena kalau antum kena petir atau kena efek petir, antum nggak bakal bisa ngelihat lagi. Iya, iyalah matilah. Subhanallah, iya. Berarti kalau antum melihat alhamdulillah masih hidup, berarti nggak kena gitu. Nggak, kata efeknya Pak. Kalau kena efeknya hancur orang Pak, mati orang. Karena lightningnya dan voltnya itu tinggi sekali. Tapi bukan kena efeknya, mungkin ngelihat gitu loh, hanya ngelihat gitu loh. Hanya kelihatan walaupun dekat kelihatan, kayak misalnya kamar mandi nih, kita di mana di, ada kaca-kaca tiba-tiba kayak ini mata gitu loh. Itu nggak, efeknya pun nggak kena Pak. Ya, mungkin dia kena ke mana gitu ya. Ya subhanallah, kuasa Allah. Tapi kenapa saya sampai sini ngomong ya Pak ya? Tadi sampai mana Pak? Oh, hujan ya. Ketika kemudian hujan, turunlah hujan, apa sunnahnya kita baca? Allahumma shayyiban nafi'an. Nah itu. Kalau hujannya kederesan lama kayak 1 Januari 2020, masih ingat Pak? Itu kan 1 hari full bahkan lebih itu. Ya. Banjir di mana-mana. Kalau misalnya ini lama hujan dan deras banget, maka doanya Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, sekitar kami saja, jangan di atas kami lagi gitu. Kalau selesai hujannya, bilang apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami telah diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Gitu sunnah-sunnahnya. Ya. Maka kalau seseorang kadang nggak tahu ya, karena tidak tahu, dia berbahagia gara-gara dengar geluduk dan peti dan awan yang menggumpal, maka di sini ada sisi tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ada menyerupai dengan orang-orang kafir, yaitu kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad. Maka hindari itu. Kalau udah tahu sunnahnya, ini berarti hidayah buat kita gitu loh. Besok-besok kita ajarin tuh anak-anak istri kita. Wah, ada pelit, ada kilat, ada ini. Wah, seneng tuh anak-anak. Kita ajarin. Jangan seneng kalau kayak nanti pas hujan turun, silahkan seneng sambil doa gitu. Begitu ya. Wallahu taala alam. Mungkin materi insyaallah sampai situ jemaah sekalian. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan silahkan, jika tidak silahkan. Ada soalan? Ya ada Pak ya? Ya, kita cukup berarti sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.